Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang turunan. Apa sih turunan? Turunan itu adalah satu konsep di kalkulus untuk menerangkan beberapa hal. Satu, untuk menerangkan bagaimana perilaku fungsi itu dari sisi X, apakah dia itu pada posisi sedang naik, sedang turun. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kapan titik X itu yang menghasilkan angka dia relatif maksimum sekitar itu, atau relatif minimum di sekitar itu. Atau ada istilah titik belok, ya. Itu juga dapat diketahui dengan cara menganalisa sebuah turunan. Turunan juga bisa untuk mengidentifikasi sebuah garis singgung pada titik tertentu, pada kurva tertentu, ya. Tidak ada kurva, lalu ada garis singgung di titik itu. Nah, dengan turunan kita akan tahu persis garis itu seperti apa persamaan garisnya itu. Nah, turunan itu berangkat dari konsep yang akan saya terangkan sebagai berikut. Oke, jadi awal muasalnya itu kita berhadapan dengan sebuah fungsi dengan ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu. Lalu ada sebuah fungsi, katakanlah gambarnya seperti ini. Ya, ini bebas ya, ini untuk analisa, saja. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, untuk analisa saja. Bahwa ada satu kurva seperti ini. Lalu kita punya titik di sini, ya. Titik ini posisinya di X1, kemudian dia sendiri memiliki di Y2 gitu kan. Lalu ada titik yang lain, misalkan di sini. Titik ini tuh sebagai X2, lalu ininya adalah di Y2. Ya, jadi ini adalah titik 1 dan ini titik 2. Ya. Kemudian dua titik ini saya hubungkan. Tentu saja menjadi sebuah garis lurus. Nah, gitu kan. Jadi ini dikatakan garis itu berpotongan di dua titik. Ya, di dua titik. Titik 1, titik 2. Sekarang kalau misalkan X ini saya dekatkan ke X1, misalkan pergerakan pertama berada di sini misalkan, itu juga ternyata dia menghasilkan sebuah garis yang berpotongan di titik ini, begitu kan? Kemudian kalau misalkan saya dekati di sini, ya titik berikutnya, itu juga dia akan menghasilkan sebuah garis garis singgung. Suatu saat, ya, saya berada di sekitar X1, ya, misalkan delta X sebelah kanan, misalkan di sini, ya, gitu kan. Maka titik ini itu garis ini kalau saya hubungkan itu sudah berubah. Apalagi kalau delta X-nya itu mendekati 0 atau limit mendekati 0. Ini yang semula garis itu berpotongan, ya, berpotongan di dua titik. Begitu X2 mendekati X1 atau delta X-nya mendekati 0, maka garis potong itu, ya, itu berubah menjadi garis singgung. Menjadi garis singgung. Berubah gitu, ya. Jadi garis singgung terjadi ketika delta X-nya itu adalah mendekati 0, gitu kan. Sekarang ketika kita berada di titik sini, ya, kita coba lihat
bagaimana persamaan garis itu? Nah, jadi dua titik kita belajar menghubungi dua titik. Ingat barangkali masih ingat bahwa dua titik itu ini adalah Y2 kurang Y1 atau namanya delta Y, gitu kan? Yang ini dari sini kemari itu adalah delta X, di mana besarnya adalah X2 kurang X1, gitu kan? Sedangkan sudut ini kita namakan alfa. Jadi kita bisa melihat bahwa tangos alfa itu adalah delta Y per delta X, ya kan? Atau sama dengan Y2, ya kan? Min Y1 per X2 min X1. Dan ini namanya gradien. Gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan delta X, delta Y itu kita masukkan, itu kita bisa artikan bahwa Y2 itu adalah Y1 tambah delta Y, gitu kan. Y2 itu adalah F dari X1 tambah delta X. Betul? Sedangkan X2, ya, X2 min X1 tetap delta X, ya. Jadi yang ini tetap kita tetap tulisannya sebagai delta X. Kemudian yang Y2 itu kita ganti Fx delta X, sedangkan Y1 itu kita ganti Fx1, gitu kan. Sehingga persoalan tangos alfa menjadi tangos alfa sama dengan Fx1 tambah delta X minus Fx1 dibagi dengan delta X, gitu kan. Nah, sekarang X1-nya kita pilih ini kan, tapi kalau misalkan X1-nya bebas, maka satu ini kita bisa lepas. Jadi, tangos alfa itu Fx tambah delta X min Fx, gitu kan, per delta X, gitu kan, untuk yang ini. Untuk yang ini kan, untuk yang ini. Sekarang kalau misalkan delta X-nya kita deketin sampai dengan dekat 0, jadi kalau limit delta X mendekati 0 dari Fx tambah delta X kurun Fx per delta X, ya, itu juga gradien, itu berubah. Yang sebelumnya adalah dua garis berpotongan, itu menjadi garis singgung, gitu kan. Jadi garis singgung yang ini itu memiliki gradien seperti ini, gitu kan. Ini. Nah, garis singgung itu, ya, atau definisi ini disebut dengan turunan. Jadi tulisan ini namanya turunan, ya, namanya turunan. Oke, kita hapus ya. Ini kegambar kan, jadi kita bisa hapus ya. Kalau ingin mengulang silakan, tapi kita hapus dulu ini, bisa diulang lagi setelah paham ini. Jadi kita pada posisi garis singgung, ya, garis singgung itu terjadi ketika tangos alfanya itu adalah limit, atau ini gradiennya. Gradiennya itu limit delta X Fx
tambah delta X min Fx per delta X di mana delta X mendekati 0. Nah, ini adalah gradien garis singgung, gitu kan. Nah, tulisan ini dinamakan turunan. Jadi kalau misalkan awalnya adalah Fx, kemudian ada istilah turunan pertama, F aksen X, gitu kan. Maka F aksen X itu adalah limit mendekati 0 dari yang ini. Ya. Fx tambah delta X min Fx per delta X. Inilah definisi turunan. Gitu. Jadi kalau kita punya Fx dan ingin tahu berapakah turunannya, maka jawabannya ini. F aksen X adalah limit delta X 0, Fx delta X min Fx dibagi delta X. Ini udah definisi turunan. Dan kita formula ini diturunkan dengan pendekatan garis singgung. Ya. Jadi artinya adalah suatu fungsi kita turunkan sekali, maka angka-angka yang didapat pada seks tertentu itulah gradien, di mana garis singgung di titik itu persamaan garisnya adalah dari turunan itu. Mungkin akan mengerti kalau dikasih soal barangkali ya. Oke, kita beri contoh soal dulu ya. Kita beri contoh soal. Ini kita hapus dulu. Oke. Sebelum kita kasih soal, saya akan main-main dulu dengan menghitung limit, ya, menghitung limit ya. Nanti kita balik lagi ke garis singgung. Ya, ini untuk menghitung limit ya. Jadi kalau misalkan Fx itu adalah 2x pangkat 2, ya kan? Misalkan min 3x tambah 4 gitu ya. Lalu ditanyakan berapa sih turunannya gitu kan? Berapa sih turunannya ya. Jadi kita mencoba untuk menghitung dulu, nanti kita artikan garis singgungnya. Oke, cara menghitungnya ya. Setelah kita coba ini, nanti saya akan berikan secara umum rumusnya. Jadi limit Fx adalah limit delta X mendekati 0. Ini agak rumit, tetapi sebenarnya diperhatikan saja, itu dapat dipahami ya. Ini agak rumit ya. Jadi Fx tambah delta X min Fx ya kan bagi delta X. Oke, sama dengan Fx delta X. Jadi semua X di sini, itu kita ganti dengan X tambah delta X ya. Itu yang agak lama. Tapi kalau sudah tahu formulanya, itu menjadi cepat. Ya. Ini agak lama dulu, belajar dulu yang panjang begitu, nanti agak cepat. Jadi kita ikutin formulanya, kita ikutin ini. Ya. Oke, kita ikut ya. Jadi 2 kurung X tambah delta X pangkat 2 minus 3 X tambah delta X, ya kan? Tambah 4, itu baru 1. Semuanya ya dikurangi dengan Fx, jadi kurangi 2x pangkat 2 min 3x tambah 4 gitu kan, baru semuanya dibagi dengan delta x. Nah ini 2 tambah x pangkat 2 ya. Nah ini jawabannya adalah, jadi ini tetap 2 kurung ini x tambah delta x kuadrat ya. Itu kalau ingat apa namanya, polinomial kan ada 1, 1, 1, 1, 2, 1 gitu kan. Jadi ada angka 1, angka 1. Jadi ini bisa kita tulis, ikutin, 1, 2, 1. Berarti X pangkat 2 tambah 2X delta X
tambah delta X kuadrat. Ya, ikutin yang ini. Ya, 1, 2, 1. 1, 2, 1, gitu kan. Oke, satunya delta X kuadrat ya. Oke, kemudian minus min 3x tambah, minus lagi 3 delta x tambah 4, ya kan, kurung, ini di depannya ini, minus dengan 2x kuadrat min 3x tambah 4, gitu ya. Oke, sekarang ada 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat 0. Ada 3x dikurangi 3x 0. Ada 4 kurangi 4 0. Jadi yang tersisa adalah 2 kali 2 x delta x tambah 2 delta x kuadrat minus ini minus ini nih. Ini kan tadi udah habis ya. Ini 3 delta x, ya kan? 4-nya hilang, udah gitu kan, dibagi dengan delta x. Oke, ini delta x-nya coret kemari menjadi 2.x, ya kan, ini kemari ini apa namanya, dicoret ya, hilang. Yang ini tambah 2 delta x, ya kan, minus 3x ini dioret-oret, hilang juga, minus 3, ya. Dah, ini limit, di sini limit delta x mendekati 0. Jadi, yang lainnya ada, tinggal yang ini aja, yang jadi 0. Jadi nanti akhirnya 2x min 3. Nah, inilah hasil turunan dari fx, atau kalau misalkan disingkat jadi 4x min 3. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Dari x kuadrat 3x tambah 4. Ya. Nah, kalau ingin cepatnya adalah perhatikan pangkat. Di sini ada pangkat 2. Disebut turun itu memang dia turun. Jadi turun ke bawah, ketemu dengan angka 2, kalikan. Berarti 4. Ya, 4. Lalu yang ditinggal 2 ini kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Berarti kan x pangkat 1, gitu kan. Minus, nah ini pangkat 1. 1 turun ke bawah, berarti 1 kali 3 adalah 3. Ya, 3. Lalu 1 kurang 1, 0, gitu kan. Pangkat 0 adalah 1, berarti kali 1, gitu kan. Akhirnya jawabannya adalah 4 min 3, persis sama dengan yang ini. 4 min 3, ya kan. Kalau 4 ini kan 4 kali x pangkat 0, kan ini sebenarnya. Ya kan. 0 kali 4 ya 0, makanya dia habis 0, gitu kan. Nah, itu cara cepat. Jadi kalau ingin cepat, rumus formulanya adalah kita coba lagi ya. Misalkan ada gx sama dengan, ini saya rumit tapi sebenarnya gampang. Jadi misalkan 2x pangkat 5, ya kan, min 3x pangkat 4, min 2x pangkat 3, ya kan, min 6x pangkat 2, min 7x tambah 8, ya. Hitunglah atau carilah turunan pertama, gitu kan. Maka dengan mudah 5 turunkan ke bawah, ketemu 2, kalikan jadi 10. X 5 kurang 1 4, sepakat 4, minus 4 turun ke bawah, ketemu 3 berarti 12. 12 x pangkat 3. 3 turun ke bawah, minus 6 x pangkat 2. 2 turun ke bawah, minus 12 x saja. 1 turun ke bawah, min 7. Nah, ini konstanta pasti nolnya. Inilah turunan dari Gx. Gampang kan? Jadi secara umum adalah, jadi kalau kita misalkan ada Hx
A pangkat N, misalkan ya, A pangkat N, maka turunan pertama itu adalah A kali N, X pangkat min 1, gitu. Udah selesai. Turunkan, itu kurang 1. Ya. Oke? Gampang kan? Oke, good. Gampang banget. Oke, sekarang kita balik ke garis singgung ya. Garis singgung. Oke, jadi ada suatu fungsi fx, misalkan 3x kuadrat min 4x min 1. Ya, min 1. Sekarang kita cari titik kalau f-nya 1. Jadi 3, 1 kuadrat min 4 min 1, 3 min 4 min 1 min 5, berarti min 2 ya. Jadi titik itu adalah 1, min 2. Oke? Pertanyaannya, berapa atau tentukan garis singgung yang melalui 1, min 2 ya. 1 min 2. Nah, jawabannya adalah begini. Jadi kalau fx adalah 3x kuadrat min 4x min 1, lalu kita turunkan, itu kan 2 ini turun ke bawah, berarti 6x gitu kan. Kemudian 4 turun ke 1, jadi 1 kali 4 min 4, x pangkat 1 kurang 1, x pangkat 0, 1, berarti ini min 4, gitu kan. Nah, ketika ini turunnya 6x min 1, kita masukkan 1 gitu. Jadi kita turunkan, masukkan angka 1. Jadi 6 kali 1 min 4. 6 min 4 dari min 2. Nah, min 2 itulah yang disebut dengan gradien garis singgung. Jadi nanti garis itu adalah, kalau Y garis itu adalah Y adalah mx tambah n, ya, di mana M-nya itu adalah gradien, maka garis itu adalah Y sama dengan, langsung aja, min 2x tambah N. Min 2-nya itu adalah ini, gitu. Sekarang kita tinggal mencari N. Nah, N itu didapat dengan cara, dia melalui apa? Melalui 1, min 2. Iya kan? Sehingga ini menjadi, ujungnya adalah min 2, ya kan? Tapi dia dimasukkannya adalah 1, ya kan? N ternyata min 2 sama min 2, atau N-nya adalah 0, gitu kan? Jadi garis singgung itu adalah Y sama dengan min 2 tambah 0. Nah, inilah garis singgung. Jadi tentukan garis singgung melalui itu, jawabannya adalah ini. Y sama dengan minus 2x. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sharing. Jadi saya simpulkan, turunan itu adalah model atau metode dari matematika kalkulus untuk menghitung atau menentukan satu, garis singgung di titik yang bersangkutan. Kemudian nanti someday atau sebentar kita akan membahas tentang kapan dia naik, kapan dia garis itu naik, kapan dia turun, itu dapat ditentukan dengan cara menghitung turunan. Ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut. Cara menurunkan sebuah fungsi turunan adalah limit x mendekat 0. Jadi x tambah delta x dikurangi fx dibagi delta x, itulah definisi turunan. Kalau fungsi itu adalah polinomial, jadi x pangkat sekian, itu kita tinggal mencari x pangkat berapa, si berapanya itu, x pangkat berapanya itu turun ke bawah, ya, turun ke bawah ketemu misalkan koefisien, sampai dikalikan, lalu yang ditinggal itu kurang 1. Jadi begitu terus, ketemu x pangkat berapa, turunkan,
X-nya kurang 1. Turunkan X kurang 1. Seperti itu. Cukup mudah ya. Cukup mudah. Dan gampang sebenarnya. Tinggal turun. Yang turun itu adalah koefisien. Nanti kalau sulitnya itu adalah ketika fungsinya itu rasional. Ketika fungsi itu adalah trigonometri. Ya. Nah, kalau itu memang agak lain. Ya, agak lain. Tapi kita akan coba satu-satu. Untuk problemnya cukup mudah. Sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang turunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.